Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Teman-teman semua, azanullah yakum, kita masih melanjutkan dari kajian kita Aqidatut Tauhid, kitab Aqidatut Tauhid, kajian akidah, masih di pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan mengutip dari risalah Nawaqidul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai kepada pembatal ke-8 atau ke-7 kemarin, yaitu sihir. Di antaranya adalah guna-guna dan pelet. Ya, berikutnya yang ke-8, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Yang berikutnya adalah mudhaharah al-musyrikin wa muawanatuhum, membantu dan menolong, mensupport orang musyrik, orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Jadi diantara pembatal keislaman mensupport orang kafir, yang orang kafir ini sedang berperang dengan kaum muslimin. Ini adalah pembatal keislaman. Semisal saat ini, ya, bangsa Yahudi memerangi kaum muslimin di Palestina. Tiba-tiba ada yang mensupport senjata untuk Yahudi. Dikasih peluru, dikasih drone, dikasih rudal, dikasih tank, dikasih fasilitas untuk membunuhi kaum muslimin. Maka ini adalah pembatal keislaman. Ya, ini adalah pembatal keislaman. Adapun mensupport Yahudi secara tidak langsung, tadi secara langsung, yaitu dengan apa? Tetap membeli produk-produk yang mendukung Yahudi, maka ini bukan kekufuran. Ya, maka ini bukan kekufuran. Namun ini tercela. Ini tercela karena para ulama kita mengatakan bahwa di antara bentuk wala wal bara, berloyalitas kepada kaum muslimin, dan bara, berlepas diri ya dari musuh-musuh Allah, adalah tidak mendukung atau tidak membeli produk-produk yang jelas-jelas itu digunakan untuk membunuhi kaum muslimin atau menguatkan kekuatan mereka. Nah, bahkan boikot seperti ini sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk tidak membeli produk-produk musuh. Oleh karena itulah para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan, wal maksud anna mukhata'atul a'da bil iqtisadiyat wat tijarat wal a'mal wa ghairiha ruknun 'azimun min arkanil jihad. Maka yang dimaksud dengan muqata'ah al-iqtisadiyah, yaitu memboikot perekonomian musuh, tijarat, perniagaan mereka, bisnis mereka, itu adalah ruknun 'azimun min arkanil jihad, adalah rukun yang paling besar di antara rukun-rukun jihad. Walahu an-naf'u al-akbar, dan memiliki manfaat yang sangat besar. Jadi jangan disepelekan upaya kita untuk tidak membeli produk-produk yang jelas mendukung musuh Zionis. Jangan sepelekan, ini amal besar. Ini amal besar. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau adalah ulama tafsir, ulama fikih, ulama usul fikih, itu ruknun 'azimun min arkanil jihad, yaitu muqata'atul a'da al-iqtisadiyat wa tijarat wa ghairiha.
memboikot perekonomian musuh, bisnis mereka, yang terang-terangan produk tersebut itu digunakan untuk mensupport musuh. Ya, saya sebut salah satu merek, nggak apa-apa. Produk luar ini, Starbucks, kopi Starbucks. Itu pertama terang-terangan dia mendukung LGBT. Sampai ownernya yang ada di Amerika itu mengatakan, kalau ente nggak dukung LGBT, nggak usah beli kopi kami. Yaudah. Ya, juga kopinya nggak enak-enak banget kok. Alhamdulillah ya di tempat kita banyak kopi-kopi yang ya, di dalam negeri ini. Bahkan kopi-kopi minimarket itu ya di review lebih unggul daripada dia. Yang review orang bule. Kopi minimarket, tahu ya? Ya nggak apa-apa, saya bukan endorse ini. Poin itu di review oleh orang bule itu lebih enak pada Starbucks. Apalagi kopi-kopi yang banyak. Apalagi negeri kita kan negeri penghasil kopi. Ya tuh Pak Bayu langsung pamer gelas kopi. Apa itu? Wah. Nah. Enggak, betul. Dan kopi dia kan cuma mahal doang, gengsi aja. Ya, cuma buat ngandelin Instagramable aja. Orang main di Starbucks kopi gitu. Udah, nggak enak. Nggak enak. Bagi yang beneran ngopi ya. Nah, jangan tahu kopinya kopi gula aren doang. Es kopi. Saya suka kopi ini. Kopi saya nggak pernah pakai gula. Untuk menguji kopi itu enak, minum jangan pakai gula. Ya, dan kopi sehatnya itu ketika nggak pakai gula. Tapi udah ketika campur tuh aren lah, campur creamer lah, susu kental manis lah, ya sudah wassalam. Kalau enaknya itu di creamer, di gula aren, di susu kental manis. Udah hilang, kopinya nggak ada, gaya-gayaan aja tuh anak-anak itu. Enak kopi. Kopi apaan? Creamer semua. Kopi apaan? Nih, kalau mau kopi kayak kopi saya tuh. Saya juga kopi yang kayak gitu-gitu, cappuccino, tapi nggak pakai gula. Kita kembali ke tadi ya, produk-produk yang jelas musuh. Kita bukannya mengatakan, memang nggak boleh beli produk kafir. Boleh. Saya bilang tadi itu poin, mungkin bosnya bukan muslim. Ya, mungkin bosnya Ahong, Cindo, tapi dia tidak menampakkan mendukung musuh. Boleh. Beli produk yang di situ adalah orang-orang kafir, nggak masalah. Namun ketika dia terang-terangan mendukung musuh, kebangetan. Apalagi punya opsi lain kita beli. Kayak tadi Starbucks. Ngapain mesti ngotot Starbucks? Kopi yang lain banyak sekarang. Ada apa lagi kalau antum mau yang kopi kekinian itu banyak itu. Kenangan lah, janji jiwa lah. Apalagi tuh, Tomorrow lah, Kore lah, banyak. Ngapain mesti itu? Ini semua mungkin produk dalam negeri. Ya. Produk dalam negeri. Terang-terangan di situ tidak ada dukungan terhadap Zionis. Yang tadi terang-terangan mendukung Zionis, ngapain kita beli? Dan ketika antum nih mau ngopi nih, Starbucks yuk, nggak mau ah. Kenapa? Dia dukung Zionis. Antum niatnya kayak begitu, itu wujud aplikasi dari tauhid al-bara' terhadap musyrikin. Dan kata Syekh Abdurrahman Sa'di, ruknun azimun min arkanil jihad. Walahu an-nafu al-akbar. Dia adalah rukun terbesar dari rukun-rukun jihad dan memiliki manfaat yang sangat besar. Jadi jangan disepelekan. Namun niat kita tidak beli produk-produk tadi karena itu, bukan karena saya nggak cocok sama Starbucks. Nah ini nggak dapat pahala ini. Ya, ngopi yuk mana Starbucks? Nggak cocok saya. Saya cocoknya kopi gunting. Ya, misalkan. Ya ABC. Apalagi Pak Bayu? Kepala api. Udah lupa Pak Bayu. Lagu dia. Ya. Nah, kalau antum ente semuanya nggak mau kopi Starbucks, kenapa? Karena tadi kurang cocok, nggak dapat pahala. Ya, nggak dapat pahala. Tapi kenapa? Ini dia dukung Zionis, dapat pahala. Wujud keimanan yang besar. Kita memusuhi mereka karena Allah. Yang Nabi SAW sabdakan, "Awsaqul iman."
Al-hubbu fillah wal bughdu fillah wal muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Tali iman yang paling besar. Ikatan tali iman yang paling besar, yang paling kuat apa? Cinta karena Allah, benci karena Allah. Berloyalitas, berpihak karena Allah, memusuhi karena Allah. Kita musuhi mereka karena Allah. Ya. Dan untuk mendapatkan informasi produk-produk pendukung Zionis gampang zaman sekarang, era digital, era searching, era googling, cari udah dapat. Ini yang saya maksud, yang kita bisa mengganti dengan produk lain. Adapun mungkin 1-2 produk pendukung utama Zionis yang kita nggak bisa beralih kecuali mesti itu, ya sudah. Tapi kalau banyak opsi ngapain? Paham tak? Beli sabun dari perusahaan yang terkenal pendukung utama Zionis. Ngapain produk sabun juga banyak kok selain dia. Kenapa mesti kita beli itu? Ya, dan perhatikan ya, ketika kita boykot, muqata'ah, ini adalah bagian dari jihad yang besar. Bagian dari jihad yang besar. Jangan disepelekan. Ya, jangan disepelekan. Makanya tadi ketika mau menghindari sabun yang ternyata produknya itu terang-terangan mendukung Zionis, kita niatnya di situ nggak mau beli bukan karena tidak cocok. Mungkin cocok tapi nggak mau. Ada opsi lain. Atau antum mau kopdaran yuk sekalian makan siang, gimana reunian? Wah, restoran-restoran mereka. Ya, pendukung utama mereka McD, apa lagi? KFC. Baik, alihkan. Nggak usah ke KFC lah. Banyak kok produk lokal. Apa? Betul. Bebek kaleo. Yang ayam juga, yang ayam. Ayam geprek. Ya nggak? Banyak tuh kan. Sabana, apa tuh ya namanya? Sabana, The Kriuk, banyak itu produk dalam negeri. Ya, ayam goreng ini, ayam goreng itu, Wong Solo, ayam bakar ini, ayam bakar itu, banyak. Ngapain kita mesti ngotot di situ? Ya, ngapain? Apalagi terang-terangan mereka mendukung musuh, mendukung Zionis. Nah, ketika antum di sini beralih, tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, itu dapat pahala besar. Nah, di sini poinnya adalah di antara pembatal keislaman terang-terangan mendukung, mensupport musuh yang di situ musuh untuk memerangi Islam, memerangi kaum muslimin. Maka ini adalah kekufuran. Allah Taala berfirman, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin." Allah Taala berfirman surah Al-Maidah ayat 51. Barang siapa yang berwala berpihak kepada mereka, kepada musuh, fa innahu minhum, maka dia digolongkan oleh Allah sebagai golongan mereka, golongan musuh. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Ini pembatal keislaman ke-8, yaitu membantu mensupport musuh untuk memerangi Islam. Nah, kalau kita minta tolong kepada musuh untuk melawan orang kafir, musuh tersebut adalah orang kafir juga, boleh. Ya, semisal bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, kita bangsa Indonesia minta bantuan mungkin kepada orang kafir juga, mungkin Cina, apa segala macam, boleh. Untuk melawan orang kafir. Orang-orang Palestina minta bantuan mungkin, ya. Kemana? Ya mungkin ke orang-orang Syiah Rafidah di Iran, boleh. Untuk melawan Yahudi, orang kafir, nggak masalah. Ini diterangkan oleh para fuqaha. Nah, pembatal ke-9, pembatal Islam ke-9. Man i'taqada anna ba'dan nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-Khadira al-khuruju an syari'ati Musa sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun. Ini pembatal ke-9 ini banyak di negeri ini. Ya.
terutama yang melampaui batas mengikuti gerakan tasawuf. Ya, yang melampaui batas, bukan yang tidak melampaui batas. Pembatal ke-9, man i'taqada, barang siapa yang meyakini anna ba'dhan nas, bahwa sebagian orang yasa'uhu al-khuruj an syariati Muhammadin, boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Dia meyakini boleh-boleh saja kok keluar dari syariat Nabi Muhammad. Saya nggak ikut sholat Jumat, saya nggak ikut sholat berjamaah, saya nggak puasa. Kenapa? Saya nggak mau ikut syariat Nabi Muhammad. Dia keluar dari syariat Nabi Muhammad. Kama wasi al-khadira al-khuruj an syariati Musa. Dengan dalil, kata dia, sebagaimana ya diyakini oleh orang-orang ini, sufi yang berlebih-lebihan ini, sebagaimana Nabi Khidir itu boleh keluar dari syariat Musa. Ya, maka siapa yang mencari, jadi kata dia, ini kalau saya keluar dari syariat Nabi Muhammad, saya tidak ikut syariat Nabi, saya bukan syariat, saya sudah mencapai derajat hakikat, ma'rifat. Pernah dengar nggak? Ya, ini golongan-golongan sufi biasanya, yang ekstrim. Ya, ente masih sholat, ya itu syariat. Masih puasa, syariat. Masih Jumatan, syariat. Ini Jumatannya di Mekah. Ya sholat lagi. Kok minum khamar dilarang? Larang minum khamar itu syariat. Ini udah hakikat, udah ma'rifat. Siapa yang meyakini dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kita akan bahas sedikit di antara syubhat. Pertama, dia berdalih sebagaimana Khidir keluar dari syariat Musa. Musa, ya perhatikan kisah Khidir dan Musa yang Allah ceritakan di surah Al-Kahfi secara panjang lebar. Nabi Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa karena pertama, Khidir itu juga nabi, bukan wali, pendapat yang paling kuat. Yang kedua, anggaplah Khidir bukan nabi. Nabi Musa khusus Bani Israel saja umatnya, tidak mencakup Khidir. Oleh karena itu ketika Musa bersama muridnya Yusha ibn Nun mencari Khidir di sebuah pulau di lautan, maka ketika Musa berkenalan, Khidir tanya, kamu siapa? Musa. Kata Khidir, Musa Bani Israel? Iya. Khidir bukan Bani Israel, berarti Khidir bukan umat Musa. Musa Allah utus menjadi Nabi Rasul khusus untuk Bani Israel yang waktu itu di Mesir. Sebelum hijrah melewati Laut Merah ke Palestina di Syam. Rasulullah SAW bersabda, "Kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa inna ma bu'istu lin-nasi 'ammatan." Nabi terdahulu diutus oleh Allah hanya untuk kaumnya saja. Sedangkan aku, kata Nabi Muhammad SAW, diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Maka Nabi Muhammad SAW, Nabi umatnya orang Arab, orang Afrika, orang Cina, orang India, orang Melayu, orang Eropa, orang Amerika, orang kutub selatan, kutub utara, bahkan bukan cuma orang, jin yang berislam wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka jin gak ada yang boleh. Oh, kita kan gak ada nabinya nih. Kita syariatnya menuju Allah sendiri-sendiri, gak boleh, jin kafir itu. Maka dia wajib sholat maghrib. Nanti kalau ada jin muslim, berarti jinnya maghribnya berapa? 1 rakaat, 3 rakaat, 7 rakaat, 3 rakaat. Sholatnya kapan? Maghrib nanti, matahari terbenam. Gak boleh dia inisiatif jin soleh. Kalau jin soleh itu ngikutin syariat Nabi. Kalau dia menyembah Allah asal-asalan, jin salah namanya, bukan jin soleh. Ya. Baik, Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai Nabi kepada mereka semua, wahai manusia, aku adalah Rasul Allah untuk kalian semua. Maka Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Sedangkan Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Berarti Khidir
bukan umat Nabi Musa. Makanya Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Loh, orang sekarang tiba-tiba dia nggak mau ikut syariat Nabi Muhammad SAW dengan dalih alasan kayak Khidir. Seperti Nabi Khidir, seperti Khidir. Ya. Enak aja. Khidir itu pendapat yang paling kuat, dia Nabi. Terus mereka punya anggapan lagi, Khidir belum wafat sampai sekarang masih ada. Oh, nyamar jadi kang gorengan. Tiba-tiba ada ustadz yang bilang, tadi maaf saya terlambat, saya di rumah saya kedatangan tamu orang miskin. Saya udah tahu ini wali nih, ternyata Nabi Khidir. Beredarnya di sini-sini aja ini. Pertama ya, Khidir sudah wafat alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Khidir masih hidup di zaman Nabi, wajib ikut perang Badar. Wajib ikut apa? Perang Badar. Karena kalau Nabi Khidir nggak ikut perang Badar, tanpa minta uzur, tergolong munafik. Wajib ikut perang Tabuk. Dan kalau ada Nabi Khidir, dia mesti ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Khidir dengan Musa, tentu kita lebih mengetahui keutamaannya ialah keutamaan Nabi Musa. Tapi Rasulullah SAW bersabda tentang Musa, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya saudaraku Nabi Musa masih hidup hari ini, dia nggak memiliki kelapangan kecuali dia mesti mengikuti aku. Makanya kalau Nabi Khidir masih hidup, ikut Rasulullah SAW. Gak bisa ngarang-ngarang sendiri, keliling Jawa, ke rumah kiai, ke rumah wali, enak aja. Nyamar jadi tukang gorengan. Gimana ceritanya? Ya, sehingga ada, oh itu dia wali tuh, ada orang gila disebut wali. Itu Nabi Khidir kali itu, enak banget Nabi Khidir itu wali. Orang gila jangankan jadi waliullah, wali murid aja nggak boleh. Coba orang gila ngambil rapot, wali kelasnya ketakutan. Orang gila ngambil rapot, jadi wali nikah deh, kita bicara fikih. Jadi wali nikah, orang gila boleh nggak jadi wali nikah? Nggak boleh. Syarat jadi wali apa? Wali itu tahu kan? Wali itu yang menikahkan perempuan, pertama bapaknya, atau kakeknya, atau saudara laki-lakinya, atau pamannya, adik bapaknya, ya, atau sepupu bapaknya, atau keponakan laki-laki bapaknya, ya, atau keponakan dia, putra dari abang atau saudara laki-laki dia, itu wali. Dan wali itu pertama dia mesti muslim, balik, nggak boleh wali anak kecil, akil, berakal, orang gila nggak boleh. Ya, zakarin, laki-laki, perempuan nggak boleh, laki-laki pun dari pihak bapaknya. Ya, adilin, adil, beragama, agamis. Nggak boleh wali nikah itu nggak sholat, suka kedukun, nggak sah, nggak boleh. Nah ini wali nikah berakal, menjadi masa jadi wali orang gila. Di Tebet dan sekitar Jakarta Selatan, Abayu pasti tahu orang sana. Ada orang gila yang disebut Habib Syekhan. Habib siapa namanya? Syekhan, nggak pakai baju, suka milok-milok. Kadang badan dia dipilok. Badan dia dipilok sendiri. Nggak boro-boro sholat. Pakai baju aja kagak. Boro-boro disebut wali. Orang-orang berebut, antri, cium tangan. Bahkan antri di kelopak dia. Masa jadi wali? Yang antri ke itu, ke Habib Syekhan siapa? Ustaz. Antri salaman sama Habib Syekhan. Ini di majalahnya sendiri nih, majalah Furofatnya, hidayah-hidayah itu, disebutin kisah Habib Syekhan. Di masjid di Tebet, Jakarta Selatan. Atau Kalibata, antara dua itulah. Mau iqomah. Habib Syekhan di luar masjid masih main gitar, gonjreng-ganjreng.
Datang tuh orang, bib mau iqomah bib, istighfar mau iqomah. Tuh Habib Syahnya marah, tuh pala orang tadi. Kan Habib Syah nggak pernah pakai baju, dia nggak pernah sholat lah, dia nggak pakai baju. Ditarik pala orang tadi, mukanya dimasukin ke ketiaknya, ke keteknya. Terus orang tadi, subhanallah, saya melihat Ka'bah di ketiaknya. Habib Syah, Ka'bah. Orang tadi jujur apa dusta? Bisa jadi jujur. Setan yang menampakkan ketek ketiak itu jadi Ka'bah. Bisa nggak setan menampakkan? Bisa. Langsung kelihatan, Ka'bah. Langsung dianggap Habib Syah ini memang keturuan. Jadi ketika dia tidak sholat, oh ini dia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi dia ini orangnya makrifat, hakikat, udah bukan lagi syariat. Kalau syariat kita orang yang masih sholat, dia enggak, udah tinggi levelnya. Ajib kayak begini. Ya. Dan mereka itu di tingkatan sufi-sufi seperti ini ada tingkatannya. Zikir aja. Enggak ke sholat berjamaah ke masjid. Enggak ke masjid. Enggak Jumatannya di Mekah. Mana ada Jumatan di Mekah? Di Indonesia jam 12, di Mekah masih jam 8 pagi. Jam 12, kok enggak Jumatan? Tadi udah di Mekah. Lah, di Mekah sekarang jam 8 masih sholat duha. Gimana ceritanya? Ya, hati saya yang di Mekah. Kayak gini. Ya. Dan ini perhatikan, ini kekufuran. Ini kekufuran. Jadi selevel Nabi Musa, kata Rasulullah SAW, seandainya Nabi Musa masih hidup, beliau nggak memiliki kelapangan apa-apa, nggak punya opsi lain kecuali ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi siapa yang belum wafat? Nabi siapa yang belum wafat sampai hari ini? Nabi Isa. Yang disalib bukan Nabi Isa. Allah berfirman bahwa yang mereka orang-orang Yahudi tidak membunuh Isa, tidak pula menyalibnya, namun yang disalib yang mereka bunuh itu adalah yang diserupakan oleh Isa, bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Jibril ke langit pertama. Ketika Isra, Nabi bertemu dengan Isa dan Yahya. Ya, dan nanti di akhir zaman Isa akan turun ke langit ke dunia bersama kaum muslimin, bukan sebagai nabi tapi sebagai mujaddid pemberharu. Makanya nanti beliau sholatnya ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dan disuruh jadi imam, beliau nggak mau. Yang mengimami Imam Mahdi. Nanti Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal di Babul Lut, di Baitul Maqdis, kota Yerusalem. Ya, membunuh Dajjal dengan ombaknya. Nanti setelah turun Dajjal, Nabi Isa turun. Dan Nabi Isa ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian pembatal ke Islam terakhir, ya, al-i'rad an dinillah. Pembatal Islam ke-10 yaitu berpaling dari agama Allah. Masa bodoh. La yata'allamu, enggak mau ngaji. Wala ya'malu bih, enggak mau beramal, enggak mau sholat, ada puasa Ramadan enggak mau puasa. Ya, dia enggak mau beramal, terutama amal-amal wajib. Hartanya banyak, enggak mau bayar zakat, enggak mau naik haji, enggak mau daftar haji. Ya, la yata'allamu wa la ya'malu bih, enggak mau belajar, enggak mau ngaji, enggak mau beramal. Masa bodoh, maka ini orang kufur, keluar dari Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Ya. Allah Ta'ala berfirman,
Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir mereka berpaling dari peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Allah sebut itu sebagai orang kafir. Mereka berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Ini di surah Al-Ahqaf ayat ketiga. Allah Ta'ala juga berfirman di surah As-Sajdah ayat 22, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diberikan peringatan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling dari peringatan tersebut, masa bodoh. Ini Allah sebut sebagai orang yang lebih paling zalim. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang mujrim tersebut. Ya, nah ini jangan sampai kita seperti itu. Dan hari ini di antara kita menuju ke situ. Ya dan billah. Banyak di antara kita itu tidak memiliki antusias yang kuat untuk urusan agama, namun antusias semangat spiritnya itu lebih pada urusan dunia. Diajak ngaji nggak mau. Tapi kalau diajak acara yang hura-hura, keluar duit, belajar agama gratis, diajarin akidah yang benar, ibadah yang benar, ilmu agama yang benar, biar dia ngerti sebagai bekal hidup dia, nggak mau datang. Tapi kalau diajarin ilmu dunia, cepet, walau bayar. Anda ini ada trainer sekarang. Ini mungkin teman-teman banyak yang kontrak. Mungkin pabrik HRD manggil trainer. Tips dari coach untuk bisa diperpanjang kontrak dalam setahun. Berbondong-bondong datang. Datang itu semua. Kemungkinan datang nggak? Datang. Bayar tapi satu orang investasi. Bayar itu ini investasi lagi. Atau mahar. Ini mau nikah mahar. Ya, satu orang 100.000. Datang. Untuk apa? Untuk dapat dunia. Yang belum tentu dapat juga. Ya, itu di luar. Seminar-seminar bisnis. Agar cepat closing, agar cepat goal, agar cepat ini, cepat itu. Memanfaatkan era digital di bisnis, era kontemporer. Datang di hotel, bayar 2 juta, 1 juta. Antusias, nggak ngantuk. Lagi capek, lagi tepar, ikut. Pokoknya mesti melek, mesti diserap. Ilmu berbayar sekalipun. Kira ilmu gratis, agama gratis, di masjid, di rumah Allah. Yang dapat sakinah, ketenangan. Dapat rahmat, dapat hidayah, dapat maghfirah. Gratis. Bahkan kalau di sini dikasih mahar gitu, mahar enggak itu. Enak bener. Bahkan kalau di sini jemputannya diundur lagi ya. Enak bener udah. Nggak mau datang. Giliran ilmu dunia coba. Berarti antusias kita untuk akhirat itu memang kurang. Coba banyak-banyak doa deh. Dulu Ali bin Abi Thalib sering berdoa, Allahumma ja'alni ya min abna'il akhirah wa la taj'alni min abna'id dunya. Ya Allah, jadikanlah aku anak-anak akhirat, jangan kau jadikan aku anak-anak dunia. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Jangan sampai kita menjadi seperti sosok-sosok orang-orang yang Nabi ceritakan. Untuk urusan agama kita antusias, kita mau belajar, kita mau mengulang, kita bahkan rela mendonasikan harta, mengerahkan tenaga, meluangkan waktu, jarak yang jauh ditempuh sekalipun. Untuk urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat kita masa bodoh. Nabi sabdakan, Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Allah memurkai, sangat membenci orang yang pintar urusan dunia namun bodoh urusan akhirat. Ada orang sekarang ngerti ilmu bisnis ini, ngerti geopolitik ini, ngerti
Kasus-kasus yang terjadi di dalam negeri, pinter kalau ngomong di ILC, ngomong di TV, komentar ini, komentar itu, geopolitik internasional dia ngerti. Ditanya rukun wudu, bingung. Tanya rukun mandi janabah, 2 rukun mandi janabah, bingung. Rukun sholat, bingung. Syarat sah sholat, bingung. Pembatal sholat, nggak tahu. Rukun tayamum, syarat tayamum, bingung. Rukun umroh, nggak tahu. Rukun puasa, lupa. Rukun zakat, nggak mudeng. Makna la ilaha illallah, nggak tahu. Syarat tauhid la ilaha illallah, pusing. Pembatal keislaman 10 aja, boro-boro. Begitu. Padahal itu ilmu-ilmu dasar yang fundamental, yang krusial, yang mengakar, fondasi dasar itu ilmu akidah, fikih, ibadah sehari-hari yang wajib-wajib, gak ngerti, gak mau tahu, gak mau serius. Perhatikan ya ikhwah ya, akhwat, kita ngaji memang klasikal seperti ini kesannya. Tapi kalau dulu kita waktu sekolah, kita bisa serius, kita bisa mengulang, kita bisa belajar, kita bisa segala macam. Kenapa? Bila ngaji kita kok kayaknya mentang-mentang di waktu luang. Ngaji itu bukan di waktu luang, tapi meluangkan waktu. Jangan sampai ngomong, oh masih untung saya ngaji. Enak aja, tapi kalau ente gak ngaji, yang rugi siapa? Kalau ente ngaji, yang untung siapa? Sampai berdecak, masih untung saya ngaji. Emang yang untung siapa? Ada yang diuntungin? Ente ngaji? Ente nggak ngaji yang rugi siapa? Hah? Mas Yuda kali rugi kalau nggak ada ngaji. Bayu kali rugi ya? Ya ada. Yang rugi diri sendiri. Ya, yang rugi diri sendiri. Maka semangat kalau kajian. Allah Ta'ala berfirman di surah Ar-Rum ayat 7 menerangkan tentang ciri-ciri orang-orang kafir. Ya alamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka begitu tahu urusan dunia secara mendetail, namun untuk urusan akhirat mereka lalai. Jangan sampai kita seperti itu. Apalagi era sekarang, era digital, pengetahuan, wawasan itu terpampang di gadget kita. Kita buka handphone, searching apa, kita mau berita apa, muncul semua. Berita-berita dunia. Ya. Di lini masa, di beranda, semua muncul berita-berita terupdate. Cina begini, perang dagang Amerika, Rusia, Ukraina belum kelar-kelar. Itu cepet itu. Kita jadi ngerti, ngikutin. Perekonomian Indonesia juga lesu, menteri diganti, korupsi enggak itu. Wah, kita jadi ngerti. Saya bukannya mengatakan jangan tahu, jangan mau tahu, jangan berilmu tentang urusan. Saya dari tadi nggak ngomong kayak gitu. Bahkan saya juga ngikutin. Makanya saya tahu tadi kan ada isu ini, isu itu, rupiah melemah. Ya saya juga tahu. Sebagaimana antum tahu. Emangnya di rumah antum ada Google, di rumah saya nggak ada Google-nya. Sama juga, saya juga ngikutin. Tapi jangan sampai, ini ya, jangan sampai antusias kita mengetahui ilmu dunia melebihi antusias kita melebihi ilmu akhirat. Itu jangan sampai. Berarti urusan akhirat kecil di sisi kita. Urusan dunia besar di sisi kita. Padahal kita nggak ngerti nih ya, anggaplah kita nggak update. Amerika menerapkan tarif 32% ekspor ke negeri dia, kita nggak update. Dibalas sama Cina 2 kali lipat, kita nggak update, kita nggak tahu, nggak rugi. Kita nggak tahu sekarang rupiah mendekati 17.000 atau udah 17.000. Mendekati 17.000 kita nggak tahu, itu kita tidak dikatakan bodoh, kita tidak dikatakan jahil. Nah, kalau kita ditanya, rukun wudu ada berapa? Ini tercatat.
baru tercengang. Ini bentar lagi kita mau sholat nih, rukun sholat ada berapa? Berapa ya? Ya udah sebutin aja deh. Ntar ngitungnya belakangan, sebutin aja. Apa ya? Kita nggak ngerti. Baru tercengang. Tapi misal ada di sini yang ditanya nih, ada yang di sini tanya, rupiah sekarang berapa sih? Gak tahu saya. Gitu aja gak tahu kamu. Gak ada yang kayak gitu. Ya udah, emang gak tahu. Emangnya ada apa sih antara Rusia dan Ukraina? Gak tahu saya. Masa gak tahu sih? Perang yang udah berapa tahun? 3 ya? 3 tahun lah. Perang udah 3 tahun, masa gak tahu? Gak tahu saya. Langsung gitu. Kita tidak dianggap jahil, kita tidak dianggap bodoh. Ya, kita tidak dianggap tercela. Nah, urusan akhirat tadi yang kalau kita nggak tahu, mungkin itu bahkan bisa dianggap tercela kalau itu hal-hal yang dasar. Kita nggak peduli, nggak mau upgrade. Nah, ini kebangetan. Ya, baik, karena sudah masuk maghrib ya. Kita cukupkan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.